Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Riana Andrianto Rizky. Saya lahir di Tangerang tanggal 25 September 2005. Lalu saya pindah ke Jakarta tahun 2012 bersama dengan kedua orang tua saya. Apa lagi ya? Oh iya, saya dulu bersekolah pertama di Taman Kanak-Kanak RU Islamic Center, Jalan Ciujung Raya, Tangerang, Banten. Lalu saya melanjutkan ke sekolah dasar 14 pagi. Nah, itu hanya satu semester. Semester 1 kelas 2. Nah, kemudian saya pindah ke Jakarta tahun 2012 karena permintaan oleh nenek saya. Sekarang ini saya tinggal di rumah nenek saya bersama dengan kedua orang tua saya. Setahun kemudian nenek saya wafat dan alasan kami pindah ke Jakarta karena jarak tempat kerja ayah saya menjadi lebih dekat dan waktu kerjanya menjadi lebih dekat dan masih bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Lalu saya pun mencari sekolah yang terdekat dari rumah saya. Sekarang saya tinggal di Jalan Celilitan Besar, Komplek Action Angkup, RT 12 RW 2, Blok I nomor 3. Lalu saya pun menemukan SDN Kramat Jati 12 pagi. Saya pun melanjutkan kehidupan pendidikan saya sampai kelas 6 dan itu pun tidak selalu di SDN 12 pagi. Suatu malam kelas saya atapnya roboh. Jadi kepala sekolah pun memutuskan untuk memindahkan seluruh siswa kelas 1 sampai 6 ke sekolah yang lain. Dan saya pun dipindahkan ke SDN 1 Kramat Jati 1 pagi di belakang Kramat Jati, dan itu pun sampai kelas 4, dari kelas 3 sampai kelas 4. Kemudian saya dipindahkan lagi ke SDN saya lupa, kalau nggak salah SDN 1 pagi dekat Masjid Al Ihsan. Nah, di situ saya sampai kelas 6 sampai saya lulus, dan saya pun melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Dan pilihan saya adalah sekolah menengah pertama 50. Itu pun negeri. Karena saya ingin melanjutkan SMP seperti ayah saya. Ayah saya dulu di SMP 50, saya juga harus di 50 karena alasannya yang satu, pertama dekat, dan kedua lumayan bagus. Saya belajar di SMP 50 sampai saya lulus, sampai pandemi 2020 ini, 2020-2021. Sampai pandemi saya sudah kelas 9 semester 2 ya. Jadi saya tidak melaksanakan ujian nasional, nggak ada ulangan, hanya tugas-tugas online. Saya pun kaget Indonesia bisa terkena pandemi, dan akhirnya saya pun bersekolah online sampai ke tingkat SMA. Setelah saya lulus di SMP 50, saya mencari SMA negeri. Saya ingin SMA negeri, tapi kriteria umur saya tidak mencukupi. Dulu kelas 9 saya 14 tahun, dan kriterianya paling muda itu 15 tahun. Jadi saya gak dapet SMA negeri, dan satu-satunya pilihan hanyalah ikut swasta. Dan sekarang saya masuk SMA Angkasa 2 Halim Perdana Kusuma, dan
sama satu sekolah dengan sepupu saya. Sebetulnya saya nggak suka, cuman nggak ada pilihan lain selain saya bersekolah negeri. Saya nggak sekolah karena saya tahu saya mau membahagiakan orang tua, dan satu-satunya cara adalah belajar. Apapun caranya, mau masuk negeri, mau masuk swasta, sama. Oke, pendidikan udah selesai. Sekarang hobi saya main laptop, main game di laptop, terutama Minecraft, sama saya mau mengasah kemampuan saya dalam bermain badminton. Saya suka bermain badminton, apalagi sama ayah saya. Kadang-kadang kita ke taman mini, kita bawa raket dua, kita gantian. Saya sama ayah saya, ibu saya sama ayah saya sama ibu saya. Seru banget. Tapi karena pandemi ini plus PPKM, saya nggak bisa kemana-mana. Saya WFH dan juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Setiap pagi, setiap bangun, saya langsung melihat notifikasi WhatsApp harus absen. Dan rasanya beda sekali sama dulu. Kalau dulu bangun langsung sholat, mandi, sarapan, pakai baju seragam, siapkan buku, bawa tasnya, ikut bapak ke sekolah, dan ketemu dengan teman-teman tatap muka. Sekarang karena PJJ ini, yang saya bisa lihat hanya mukanya di layar kamera, seperti sekarang saya ini. Sebetulnya saya nggak suka, cuman pandemi ini menuntut saya untuk beradaptasi dengan PJJ ini. Semoga semuanya juga sama, bisa menempuh PJJ ini sampai pandeminya selesai. Pandeminya tidak ada, kita bisa sekolah normal lagi, insya Allah. Dan juga ketertarikan saya, cita-cita saya ingin sebetulnya saya pengen jadi arsitek, tapi ayah saya menyarankan saya ikut lembaga farmasi seperti ayah saya. Dan semoga di masa depan pekerjaan saya dibutuhkan dan berguna untuk orang lain dan juga saya sendiri. Sekian untuk biografi saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.